Pada video sebelumnya yang baru saja saya terbitkan tadi siang, saya membawakan kitab Tafsir Tobari yang membuktikan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Syiahnya adalah sebaik-baiknya makhluk. Di video ini saya akan membawakan kitab lainnya, yaitu kitab Tafsir Ahlu Sunnah bernama Ad-Durrul Mansur. Kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsiril Ma'thur. Ini adalah tulisan Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Saya membuka kitab jilid ke-8, cetakan Darul Fikr. Mari kita menuju tafsiran surah Al-Bayyinah ayat ke-7. Di kitab saya ini, nomor halamannya 589. Yang akan saya bacakan adalah paragraf dari sini sampai akhir paragraf. Setelahnya adalah surat Al-Zalzalah. Saya akan membacakan surah Al-Bayyinah ayat ke-7. Diriwayatkan dari Ibnu Mardawayh. Wa akhraja Ibnu Mardawayh an Aisyah. Diriwayatkan dari Ibnu Mardawayh dari Aisyah. Aisyah istri Nabi berkata, Aisyah istri Nabi berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, man akramul khalq 'ala Allah. Wahai Rasulullah, siapakah makhluk Allah yang paling mulia di sisinya? Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, ama taqra'ina, apakah kamu belum pernah membaca ayat Al-Quran? Lalu beliau membawakan ayat Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Beliau membawakan ayat Al-Quran ini yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Lalu Ibnu Asakir an Jabir ibni Abdillah, dari Ibnu Asakir dari Jabir bin Abdillah berkata, kunna indan Nabi, kami waktu itu berada di sisi Nabi, bersama Nabi. Fa'aqbala Ali, lalu datanglah Ali bin Abi Thalib. Faqalan Nabi, maka Nabi berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi dia Tuhan yang nyawaku ada di tangannya, inna hadza, sesungguhnya ini, orang ini, wa syi'atahu, dan syiahnya, pengikut-pengikutnya, orang-orang dari golongannya yang mengikutinya, lahumul faizuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia di hari kiamat. Wa nazalat atau wa nuzilat, maka setelah itu diturunkan ayat ini, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi sebab diturunkannya ayat tersebut adalah datangnya Ali bin Abi Thalib itu, yang mana sebelum ayat ini turun, Nabi berkata, Ali, kamu dan syiahmu adalah orang-orang yang beruntung di hari kiamat. Ini adalah kitab kedua yang saya bawakan setelah yang sebelumnya, kitab Tafsir Tobari. Sekarang kitab Ad-Durrul Mansur, tafsirnya Imam Jalaluddin Suyuti. Fakana ashabun Nabi, kemudian para sahabat Nabi, idza aqbala Ali qalu, ketika Ali datang, setiap kali Ali datang, mereka berkata, ja'a khairul bariyah, mereka berkata, datanglah sebaik-baiknya makhluk Allah. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib ini dijuluki oleh para sahabat Nabi sebagai sebaik-baiknya makhluk Allah. Kata Nabi, Ali dan syiahnya, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Kemudian riwayat berikutnya, di sini hadisnya, Aliyun khairul bariyah, Ali adalah sebaik-baiknya makhluk dalam ayat Al-Quran tersebut. Kemudian di riwayat lainnya, lamma nuzilat innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sampai akhir ayat. Ketika ayat itu diturunkan, qala Rasulullah li Ali, Rasulullah berkata kepada Ali, wa anta wa syi'atuka yaumal qiyamah radina mardiyin. Huwa khairul bariyah ini, sebaik-baiknya makhluk ini adalah, kata Rasulullah, adalah engkau, wa syi'atuka, dan syiahmu, pengikut-pengikutmu, yaumal qiyamah radina mardiyin, di hari kiamat dalam keadaan ridho dan diridhoi. Paragraf berikutnya diriwayatkan sendiri dari Ali bin Abi Thalib, Imam Ali sendiri
Imam Ali berkata, qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku, alam tasma qala Allah. Ya Ali, apakah kamu tidak mendengar perkataan Allah? Innalladzina amanu, ayat tersebut sampai akhir. Kemudian anta, engkau, wa syi'atuka, dan pengikutmu. Khairul bariyah, ini adalah engkau dan pengikut-pengikutmu, syiahmu. Wa mau'idi wa mau'idukumul haud. Apa yang dijanjikan untukku dan untuk kalian, kamu dan pengikut-pengikutmu, adalah al-haud, telaga di surga. Jika Anda kembali ke beberapa video yang saya terbitkan sebelumnya, Anda melihat sendiri dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim disebutkan ada sahabat-sahabat Nabi yang dilarang memasuki haud karena mereka telah murtad. Kata Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bukan kata saya ya. Jangan potong suara saya tadi dan mengatakan Syiah mengkafirkan sahabat. Anda bisa rujuk video saya. Masih ingin mendengar dari kitab-kitab lainnya, akan saya bawakan pada video-video berikutnya.